Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa jam ke depan kita sudah akan berganti tahun. Oleh karenanya, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk menutup tahun 2023 ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan harapan semoga di tahun 2024 kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semua apa-apa yang kita hajatkan, baik itu hajat dunia maupun akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala barokahnya surat Al-Fatihah yang kita baca. Tentang ajakan saya untuk menutup tahun ini dengan membaca surat Al-Fatihah, pasti banyak di antara kita yang punya unek-unek sebuah pertanyaan tentang surat Al-Fatihah. Maksudnya bagaimana? Mengapa begitu banyak umat Islam yang mengakhiri doa-doanya dengan surat Al-Fatihah? Pokoknya dikit-dikit Al-Fatihah. Pembukaan acara, pembukaan kegiatan apapun Al-Fatihah. Tutup doa Al-Fatihah. Pembukaan majelis Al-Fatihah. Bubar majelis Al-Fatihah. Dan bahkan ini menutup tahun juga Al-Fatihah. Jadi ada apa sebenarnya dengan suratul Fatihah? Ya. Yang pertama, alasannya adalah karena satu, Al-Fatihah merupakan Ummul Quran. Dinamakan Ummul Quran atau Induk Al-Quran karena isi yang terkandung dalam surat Al-Fatihah telah mencakup keseluruhan surat-surat lain di dalam Al-Quran. Nabi juga pernah menyampaikan bahwa surat Al-Fatihah merupakan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Surat Al-Fatihah juga dinamakan Sab'ul Matsani, yaitu 7 yang diulang-ulang. Maksudnya adalah 7 ayat yang diulang-ulang, karena surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Dinamakan Sab'ul Matsani atau yang diulang-ulang karena surat Al-Fatihah diulang-ulang 17 kali setiap harinya, yaitu sesuai jumlah bilangan rakaat sholat 5 waktu yang jumlahnya 17. Ya, bisa dimengerti ya. Diulang-ulang itu maksudnya karena kita sehari semalam sholat 5 waktu rakaatnya 17 rakaat, dan surat Al-Fatihah diulang-ulang sesuai jumlah rakaat yaitu 17. Ya. Alasan yang kedua, kenapa surat Al-Fatihah? Karena istimewanya adalah menjadi syarat sahnya sholat. Ya. Jadi salah satu rukun qauli dalam sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Kita dalam sholat hanya diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Surat-surat yang lain tidak wajib dibaca. Ya. Kenapa wajib baca surat Al-Fatihah? Karena kalau tidak dibaca maka sholat kita tidak sah. Dikatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, yang artinya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu suratul Fatihah. Artinya sholatnya tidak sah. Yang ketiga, Fatihah merupakan syifaun likul lida, menjadi obat segala macam penyakit. Nabi Muhammad SAW bersabda, dulu ada sekelompok sahabat berada dalam perjalanan, kemudian melewati sebuah kampung Arab. Waktu itu mereka meminta untuk dijamu karena berstatus sebagai tamu kan. Namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu mereka. Akhirnya penduduk kampung tersebut bertanya kepada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Karena pembesar kampung kami tersengat binatang dan terserang demam. Jadi niatnya mau melakukan perjalanan mampir di suatu kampung, ternyata ada salah satu tokoh di kampung itu yang disengat hewan kemudian demam kan. Ya, ini penduduk kampung minta pertolongan, tanya apakah di antara kalian ada yang bisa ruqyah? Ya. Di antara para sahabat kemudian berkata, iya ada. Ya, jadi salah satu dari sekian sahabat ada yang mengatakan, menjawab, mengiyakan, iya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar kampung tersebut dan meruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah, yang kemudian pembesar itu sembuh. Ini barokahnya surat Al-Fatihah, bisa menjadi penyembuh penyakit.
Nah, ini yang istimewa. Baik. Yang keempat yaitu surat Al-Fatihah menjadi pembuka pintu langit. Ya. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh ulama-ulama lain, yaitu suatu ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Jadi nggak main-main, tamu, bukan tamu biasa tapi malaikat. Kalau kita kan tamunya kadang ya segitu-gitulah, kadang nggak jelas gitu. Ini Nabi Muhammad SAW tamunya super duper istimewa, yaitu malaikat Jibril. Ya Allah. Qala bainama Jibrilu qaidun indan Nabi. Pada saat malaikat Jibril duduk bersama Nabi Muhammad SAW, sami'a naqidun min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala. Beliau mendengar suara gemuruh dari arah atas beliau, maka beliau menengadahkan atau mengarahkan kepala mulia beliau ke atas, ya, menghadap ke atas. Malaikat Jibril berkata, hadza babun minas sama futihal yaum lam yuftah qattu illal yaum. Pada hari ini pintu langit dibuka dan tidak akan dibuka sama sekali kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ard lam yanzil qattu ilal yaum. Kemudian turunlah malaikat dari langit. Malaikat Jibril berkata, ini adalah malaikat yang turun ke bumi dan ia tak pernah turun sama sekali kecuali hari ini. Wasallama faqala. Kemudian malaikat yang turun itu memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, absir binuraini uti tahuma lam yuk tahuma nabiyun qablaka. Bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu, dan dua cahaya itu tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum engkau. Dua cahaya itu adalah Fatihatil Kitab wa khawatimi suratil Baqarah. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah dan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Lam taqra bi harfin minhuma illa u'titahu. Tidak satu pun huruf yang engkau baca darinya melainkan akan dikabulkan, yaitu permintaan yang terkandung padanya. Tidak satu pun huruf yang engkau baca darinya melainkan akan dikabulkan permintaan yang terkandung padanya. Nah, ini semua menjadi bukti yang cukup bahwa surat Al-Fatihah memiliki suatu keistimewaan dibanding surat-surat lain, meskipun semua surat pasti mulia, semua surat itu mulia. Akan tetapi surat Al-Fatihah mempunyai keistimewaan tersendiri, bahkan surat yang tidak diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, Injil. Ini bukti spesial, ya, kespesialan, kekhususan apa surat Al-Fatihah. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.